Dulu ya, saya pernah menjadi ateis. Tidak melihat gunanya agama. Saya pikir agama itu menghalangi kebahagiaan dan apapun yang orang ingin lakukan. Saat saya sedang bekerja, pekerjaan ini gila. Di lingkungan Puerto Rico, tiap akhir pekan tempat ini dipenuhi remaja. Ada salsa, merengue, dan musik klub yang keras. Dan semuanya menari. Sungguh gila. Itu hal paling gila dari Queens. Saya tertidur dan saat itu saya bermimpi. Saya terbaring di kuburan, terlihat sangat jelas. Lalu ada kolam-kolam bak mandi yang berisi air menyembur keluar dari sudut-sudut. Seperti keran air dibuka di sisi kuburan dan api menyembur keluar seperti air. Kuburannya terbuka jadi saya bisa melihat ke atas. Ada suara dari atas yang mengatakan, "Ini karena kamu tidak sholat. Ini karena kamu tidak sholat." Saya ingat wajah saya penuh air mata. Saya menangis dalam mimpi itu. Saya terbangun dan menangis. Saya duduk di sana dan berpikir orang ini tidak ceramah, dia sedang membaca. Dia hanya membaca Al-Quran, ada mushaf di depannya. Saya baru saja mulai mendengarkan apa yang dia katakan. Faktanya setiap kali Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW akan langsung mengena pada orang yang mendengarkannya dan berkata, "Wow, ayat itu tentang saya." Rasanya seperti berbincang dengan seseorang. Namun siapa sebenarnya yang melakukan percakapan tersebut? Itu Allah. Dr. Sami seperti menghilang dan hanya saya yang berbicara dengan Allah. Saya orang yang terus belajar. Sekarang saya lagi suka belajar. Seperti orang lain, saya punya banyak hal. Saya manusia yang konyol. Saya pecinta anak-anak. Alhamdulillah saya punya putra yang tampan. Anak terakhir saya. Dialah yang membuat saya sibuk. Benarkah Anda dulunya seorang ateis? Dulu ya, saya pernah menjadi seorang ateis. Saya tidak melihat gunanya agama. Saya pikir agama itu menghalangi kebahagiaan dan apapun yang orang ingin lakukan. Agama adalah cara untuk mengendalikan kebebasan. Jadi saat Anda menyingkirkan agama, Anda juga menyingkirkan Tuhan. Semakin memburuk saat saya mengambil beberapa mata kuliah filsafat di perguruan tinggi. Apa yang membuat Anda mengubah kebiasaan Anda dan apa kejadiannya? Ada beberapa hal. Ada beberapa insiden. Salah satunya adalah mimpi. Saya bermimpi, saya punya kebiasaan sebagian besar teman saya non-muslim, sebagian besar Hindu di New York. Beberapa teman Yahudi, ada juga seorang pria muslim. Tapi saya berada di New York dan rumah kami di Queens ada ruang bawah tanah. Saya tinggal di ruang bawah tanah sedangkan orang tua saya di lantai atas. Jadi kamar saya ada di lantai bawah dan ada pintu keluarnya sendiri. Jadi saya sangat pandai menyelinap keluar saat ada pesta dan menutupi bantal agar membentuk tubuh dengan selimut, membiarkan kipas angin menyala dan lainnya. Saya melakukan itu dan pergi berpesta. Saya keluar sampai jam 2-3 pagi. Lalu saya menyelinap kembali. Saya pernah ketahuan dan dipukul tapi tidak parah. Seperti orang Pakistan biasa memukul. Bagus untuk sinus. Namun kali ini saya berhasil lolos. Saya masuk kembali dan sangat gembira karena berhasil lolos dari pihak berwenang, orang tua saya. Saya tertidur dan saat saya tertidur, saya bermimpi. Saya sedang terbaring di kuburan, sangat jelas terlihat. Jadi seperti ada kolam-kolam atau bak mandi yang berisi air menyembur keluar dari sudut-sudut. Seperti keran air dibuka di sisi kuburan. Api menyembur keluar seperti air, kuburannya terbuka. Jadi saya bisa melihat ke atas. Ada suara dari atas yang mengatakan, "Ini karena kamu tidak sholat." Saya ingat wajah saya dipenuhi air mata. Saya menangis dalam mimpi itu. Saya terbangun dan sudah menangis. Lalu saya berwudu sebisanya. Dan saya mulai sholat. Saya ingat kalau sholat itu 5 kali sehari, namun tidak ingat berapa jumlah rakaatnya. Karena Anda belum pernah sholat. Saya sudah lama tidak sholat. Saya sudah tidak sholat sejak 4 tahun. Sejak kami tiba sebenarnya. Satu-satunya sholat yang saya bisa adalah sholat Jumat, tapi Jumat itu waktu sekolah. Jadi saya juga tidak sholat. Kami hanya sholat saat hari libur atau Idul Fitri dan orang tua saya membawa saya. Ayah membawa saya. Selain itu saya tidak melihat bagian dalam masjid. Saya tidak menyangka bermimpi seperti itu. Saya tidak menyangka akan merasakan hal itu. Saya langsung segera sholat dan saya ingat di atas sajadah saat saya sholat dan menangis. Lalu saya tertidur begitu saja. Lalu saya terbangun. Saya lalu berhenti bergaul dengan orang-orang itu. Mereka bertanya, "Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu aneh?" Saya menghindari semua orang. Saya langsung pulang begitu saja. Lalu saat akhir semester saya ingat masih bekerja di lingkungan orang Spanyol di Spanish Junction Boulevard. Saat saya sedang bekerja, pekerjaan ini gila. Ini adalah lingkungan Puerto Rico. Setiap akhir pekan tempat ini dipenuhi oleh remaja. Ada salsa, merengue, dan musik klub yang keras. Dan semuanya menari. Benar-benar gila.
Itu hal paling gila dari Queens. Saya bekerja di toko pakaian, toko khusus pakaian. Biasanya kita sebut pakaian ala preman. Dulu tahun 90-an orang memakai celana jeans super longgar dan sepatu buat car canai, itulah yang mereka jual. Saya bekerja di toko itu dan kemudian tibalah waktu sholat. Saya berlari ke area sepatu, gudang sepatu, dan segera sholat. Lalu kembali lagi, bergabung lagi waktu sholat asar, kembali sholat lagi, kembali lagi. Saya mulai sholat teratur. Rekan kerja saya, mereka semua orang Hispanik. Mereka tidak memanggil saya Numan, mereka memanggil saya Ali. Seperti, "Yo Ali, apa yang kamu lakukan kawan? Mengapa kamu bersikap aneh seperti itu? Yo, kenapa kamu tidak melihatku?" Saya harus menjelaskannya saya sedang sholat. "Wah, kamu berbicara dengan Tuhan. Yo, bisakah kamu katakan padanya agar aku dapat promosi? Aku ingin kenaikan gaji." Jadi mereka lalu mereka mulai bertanya pada saya tentang hal itu. Saya tidak tahu apapun tentang Islam. Tapi teman-teman saya, orang Dominika, Puerto Rico, dan Kuba di sekitar saya, rekan kerja. Mereka bertanya, "Jadi apa aku akan masuk neraka?" Aku tidak tahu. "Yo, kamu tidak bisa makan daging babi, ya kan? Aku akan memakannya sekarang juga. Bagaimana perasaanmu mengenai hal itu?" Itulah yang mereka lakukan. Jadi sholat menjadi bagian hidup saya, tapi menurut saya Islam saya hanya sekedar itu saja, hanya tentang sholat. Namun mungkin itu agak lebih baik setidaknya untuk menghindari teman yang buruk. Kuliah sudah dimulai dan untuk pertama kalinya saya punya teman muslim karena kebanyakan non-muslim. Tapi teman-teman muslim saya itu orang yang paling suka berpesta di kampus. Itu adalah versi muslim dari teman-teman saya dulu. Tapi mereka muslim. Sekarang saya merasa tidak bersalah lagi karena mereka muslim. Dan tak seorang pun dari mereka yang sholat. Namun mereka tidak keberatan jika saya sholat. Tapi selain itu, saya semacam kembali ke hal yang sama seperti sebelumnya. Bedanya, saya sekarang sholat. Dan salah satu dari mereka membawa Anda, kurasa di bulan Ramadan, ada daurah Al-Quran. Dan saat itulah kecintaan Anda terhadap Al-Quran dimulai. "Omar, hai. Namanya Omar Baik. Sekarang orang-orang tahu nama lengkapmu, kawan." "Baiklah. Saya masih berhubungan dengannya. Saya sangat menyayanginya." Dia melihat bahwa saya sungguh-sungguh berusaha mempelajari Al-Quran. Dulu saya selalu membawa terjemahan Al-Quran Yusuf Ali. Saya sedang membacanya, saya merasa sangat kesulitan. Tapi saya masih membacanya, masih mencatatnya. Karena saya tidak punya apapun lagi. Dia lalu berkata, "Kamu ingin membaca Al-Quran? Di sana ada..." Dan dia bahkan tidak ada di lingkungan itu. Katanya, "Mari kita ke sana." Lalu dia membawa saya ke sana. Itu ada di Flushing, Muslim Center di Flushing, Queens. Program itu dilaksanakan oleh Dr. Abdul Sami. Jadi masjidnya memiliki 2 lantai yang berbeda. Satu lantai untuk tarawih 20 rakaat yang cepat, seperti kebanyakan tempat. Lantai ketiga, kita akan membaca 4 rakaat. Dan saya akan menjelaskan ayat demi ayat, menerjemahkan dan membahas secara singkat apa yang baru saja kita baca. Lalu kita akan sholat 4 rakaat kemudian membahasnya. Sholat 4 rakaat kemudian membahasnya lagi. Begitulah cara kita menyelesaikan 1 juz. Lalu kita akan membahas juz berikutnya besok dan juz berikutnya esoknya lagi. Ini terus berlanjut, mungkin sampai sekitar 9.30 malam, sampai sekitar pukul 1 pagi setiap hari. Di akhir pekan dia akan menyempurnakan pembahasannya hingga jam 2, 2.30, 3 pagi bahkan kadang-kadang. Sepanjang malam, istirahat sebentar 45 menit ceramah, kemudian 4 rakaat, ceramah 1 jam, 4 rakaat, ceramah 1 jam, 4 rakaat. Lalu saya datang, saya tidak berencana mendengarkan ceramah. Saya duduk di sana dan saya seperti orang ini tidak sedang memberikan ceramah, dia sedang membaca. Dia hanya membaca Al-Quran, ada mushaf di depannya. Jadi saya mulai mendengarkan apa yang dia katakan. Dan salah satu keterampilan hebatnya adalah jika Anda pernah mendengar saya ceramah, saya membahas ayat, membahas sebuah kata, lalu membahas sebuah frasa. Bukan itu yang dilakukannya? Dia membaca ayat tersebut, lalu dia terjemahkan ayat tersebut. Namun saat dia terjemahkan ayat itu, dia tidak membaca terjemahannya, dia berbicara tentang terjemahannya. Jadi kedengarannya seperti pidato, kedengarannya tidak seperti membaca, kedengarannya sangat alami. Dampaknya, jika mendengarkannya selama 10, 15, 20 menit, itu mulai terasa seperti saya sedang berbicara dengan seseorang. Namun siapa sebenarnya yang melakukan percakapan tersebut? Itu Allah. Jadi seperti Dr. Sami menghilang dan sayalah yang berbicara dengan Allah. Dan bagi saya rasanya luar biasa. Maksudnya saya tidak pernah merasa Al-Quran seperti itu karena saya membaca terjemahannya dalam bahasa Inggris dan bukan seperti itu yang saya rasakan. Itu adalah momen penting di mana Al-Quran berubah dari sekedar sebuah kitab menjadi sebuah percakapan. Saya langsung terpikat. Setiap malam saya datang, setiap malam saya akan datang. Dan dia memperhatikan saya di belakang. Lalu dia masuk, dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menepuk bahu saya, berjalan lewat, "Assalamualaikum, senang bertemu denganmu." Dia memperhatikan saya, dia tidak mengatakan apa-apa. Lalu yang banyak beredar, saya katakan dalam beberapa video, saya akhirnya menemuinya dan mengatakan, "Saya ingin melakukan apa yang Anda lakukan." Dia bilang, "Baiklah, datanglah pada hari Senin. Ayo belajar bahasa Arab." Saya bilang, "Baiklah, saya akan belajar bahasa Arab." Saya pernah mendengar Anda berkata, "Saya jatuh cinta pada Al-Quran."
Apa aspek Al-Quran yang membuat Anda berkata demikian? Pertama adalah bagaimana Al-Quran mengurai kebingungan saya terkait apa yang saya pikirkan tentang agama, tentang Tuhan, tentang tujuan hidup. Al-Quran mengurainya. Meskipun sekali lagi saya terkoneksi dengan Islam sebelumnya, sebelum mengenal Al-Quran, pikiran saya sibuk dengan kelulusan dan mendapat pekerjaan. Meskipun saya punya pekerjaan, namun ingin karir yang lebih maju. Pernikahan, uang, tabungan, mobil, rumah, itulah hal-hal yang ada dalam pikiran saya. Terus-menerus itulah yang ada di pikiran saya, membuat orang tua saya bangga. Lalu Al-Quran datang dan berkata, ya semua itu bagus tapi ukurannya sangat kecil, seperti mengapa duniamu begitu kecil. Disitulah realitasmu. Kamu diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba dunia saya menjadi lebih besar karena saya mendengarkan Al-Quran. Saya sadar betapa saya membuat diri saya kecil. Hal itu membuka pikiran saya yang sempit. Hal lainnya adalah saya bahkan tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi saya tahu itu terjadi karena Al-Quran. Percaya diri. Saya sangatlah pendiam saat SMA. Orang-orang tidak tahu seperti apa suara saya. Saya sangat pemalu. Saya hampir gagal di kelas public speaking. Wah, saya tidak percaya. Semester pertama kuliah. Saya tidak mau berbicara, tapi harus mengambil mata kuliah pilihan ini. Itu satu-satunya yang sesuai dengan jadwal saya. Saya berpikir, ya Tuhan berbicara di depan umum, bagaimana saya akan melakukannya? Bahkan saat Dr. Abu Sami menyuruh saya untuk menyampaikan khutbah, untuk pertama kalinya saya gemetar seperti ini. Namun salah satu hal yang Al-Quran lakukan untuk saya adalah membebaskan saya dari pendapat orang lain. Tidak penting apa yang orang pikirkan tentang saya, asalkan saya baik-baik saja dengan Allah. Allah tidak menganggap saya sebagai sesuatu yang mengecewakan. Orang lain berhak untuk kecewa, rasanya sangat bebas, sangat bebas. Saya memiliki budaya, Muslim memiliki budaya, kita selalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Suatu waktu saya berada di tengah kota New York, waktu itu saatnya sholat maghrib dan saya ada di Park Avenue, saya tidak punya tujuan, saya berwudu dengan botol air, lalu saya sholat di pinggir jalan. Orang-orang berjalan sambil tertawa, orang-orang berjalan sambil berkomentar. Saya tak peduli, saya sedang sholat. Pada awalnya terasa seperti, ya Tuhan, apa yang dipikirkan orang-orang, apa yang akan mereka katakan. Apakah dunia menjadi seperti tidak terlihat, seperti hanya Anda dan Allah, itu saja. Apalagi yang lebih penting? Hal yang membuat saya mencintai Al-Quran salah satunya adalah itu. Apa yang dilakukannya untuk saya, Al-Quran membebaskan saya. Hal lain yang membuat saya mencintai Al-Quran adalah melalui pintu Al-Quran itu, saya rasa bukan saya yang membaca Al-Quran, Al-Quran yang membaca saya. Seperti Allah sedang berbicara langsung pada saya. Mengapa saya sepenting ini sampai Allah berbicara pada saya secara langsung dan membuat saya merasa seperti Dia bicara pada saya secara langsung? Saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang yang percaya diri, saya bukan orang populer, saya bukan orang sukses. Mengapa Allah berbicara pada saya? Mengapa saya penting? Saya merasa Allah telah memberi saya banyak hal penting dengan berbicara pada saya. Dengan berbicara dalam Al-Quran seperti ini. Jadi itu merendahkan hati dan mengangkat derajat pada saat yang sama. Subhanallah. Anda bilang, Anda sekolah penuh waktu, bekerja penuh waktu, tetapi masih ada waktu untuk belajar bahasa Arab. Apa yang membuat Anda bertahan? Dr. Sami, itu. Saya melihat pria itu merasakan apa yang dikatakan Al-Quran. Lalu dia bisa membuat saya merasa apa yang dikatakan Al-Quran. Dan saya ingin merasakan apa yang dia rasakan. Saya tidak bisa melepaskan hubungan ini. Saya tidak ingin bergantung padanya. Bagaimana dia mendapatkannya dari kitab ini? Saya menyadari karena saya sudah mencoba untuk memahami melalui terjemahan, saya perlu memiliki akses langsung. Jadi saya menjadi terobsesi dengan ide itu bahwa bahasa Arab adalah batu loncatan untuk mengakses bagaimana Allah berbicara langsung pada saya. Saya tidak mau dibantu orang lain, saya membutuhkannya. Saya merasa jika saya kehilangan Al-Quran, saya kehilangan Allah. Karena Anda dapat memiliki konsep tentang Tuhan, ya kan? Dan tiap agama memiliki konsep Tuhan sendiri-sendiri. Anda bahkan dapat secara filosofis mengatakan ada kekuatan, alam semesta, atau ada sesuatu di luar sana, ada zat di luar sana, atau semacamnya. Orang-orang memberi nama yang berbeda-beda, namun Al-Quran bukan hanya tentang keberadaan Tuhan. Sebenarnya dia bukan hanya ada, tapi dia menginginkan hubungan langsung dengan kita. Dia ingin Anda mengenalnya dengan cara yang dia inginkan agar Anda mengenalnya. Daripada saya berfilsafat tentang seperti apa dia, daripada saya berteori tentang siapa dia sebenarnya, apa yang dia inginkan, apa yang harus saya lakukan di sini? Dia memberitahu saya dengan penuh cinta. Saya tahu orang-orang mengatakan mereka punya hubungan spiritual dengan Tuhan dan fitrah itu ada dan Anda dapat memilikinya. Tapi bagi saya tidak tahu apakah ada hal lain yang bisa melakukan apa yang Al-Quran lakukan, ya kan? Saat Allah menyebutnya, salah satu bagian favorit saya dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, dalam surah Al-Imran, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Sebuah referensi pada Al-Quran.
Karena salah satu ujungnya ada pada Allah, ujung yang lain ada pada kita. Namun di tempat lain dalam Al-Quran adalah wa'tasimu billah dalam surah Al-Hajj. Dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dan dua kalimat itu, berpegang teguh pada tali Allah, berpegang teguh pada Allah. Seolah-olah itu adalah hal yang sama. Anda benar-benar ingin berpegang teguh pada Allah, Anda harus berpegangan pada talinya. Maka dia menjadikannya sinonim. Jadi ada banyak orang yang hidupnya berubah karena Anda. Dari yang Anda ingat, apa yang paling membuat Anda emosional? Entah dari non-muslim maupun muslim, yang datang dan menyampaikan sesuatu. Ada saya mengajar di Copenhagen, seorang ayah bersama putrinya melakukan perjalanan untuk mengikuti kelas saya. Anak perempuan, masih muda. Dia sudah lulus kuliah dan mereka mendengarkan bersama-sama. Mereka datang, mereka mengikuti kelas saya, seorang pria yang sangat baik. Dan dia banyak berdoa untuk saya. Lalu saya kembali 6 bulan kemudian dan melanjutkan mengajar. Saya datang dan melanjutkan mengajar. Putrinya ada di sana, ayahnya tidak ada di sana. Dia menemui saya dan memberikan sebuah sajadah portable dan berkata, ayah saya meninggal, tapi bahkan sebelum dia meninggal, dia mendengarkan Anda dan dia berdoa untuk Anda. Dan dia punya hadiah ini untuk Anda dan tidak sempat memberikannya pada Anda. Saya rasanya saat ada kejadian seperti itu, rasanya saya tidak pantas mendapatkannya. Saya tahu bahwa mereka adalah jiwa-jiwa yang luar biasa. Ada beberapa manusia yang sangat-sangat luar biasa. Baru saja di grup WhatsApp kami, tim saya, ada beberapa orang yang berdedikasi untuk menerjemahkan pekerjaan kami. Beberapa di antaranya menerjemahkan ke dalam bahasa Turki. Salah satu dari mereka adalah seorang yang kehilangan rumahnya karena gempa bumi. Dan dia masih menerjemahkan sambil menjadi tunawisma sebagai sukarelawan. Saya melihat orang-orang ini dan saya hanya berdoa agar kebaikan mereka karena saya bisa merasakan kebaikan mereka jauh lebih hebat dari diri saya sendiri. Kedekatan mereka dengan Allah, kecintaan mereka pada Allah. Menurut saya itu, bukan saya menginspirasi mereka, mereka adalah inspirasi saya. Sejujurnya begitulah cara saya melihatnya. Saya berdoa agar tidak hanya saya yang memberi manfaat bagi mereka, agar di akhirat mereka dapat memberi manfaat pada saya. Karena mereka jauh melampaui apapun yang dapat saya lakukan. Subhanallah. Saya ingin Anda menjawab jujur dan terbuka. Oke. Jika Anda meninggal sekarang juga, apakah Anda lebih dekat ke neraka atau surga? Oh, neraka. Api neraka. Sungguh. Kau tahu doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, saya merasa ada banyak hal yang harus saya perbaiki. Saya merasa perlu melakukan yang lebih baik. Ya, itulah yang saya rasakan. Setelah menyentuh kehidupan banyak orang, saya kira itu bukan Anda masalah. berharap Itu lebih. bukan masalah. Bukan saya yang melakukannya. Tapi Allah, bukan saya. Apa hubungannya dengan saya? Jutaan orang mendapat manfaat dari apa yang saya katakan. Saya tidak melakukan itu. Tapi Anda dapat pahala. Ya, Allah lah yang melakukan itu. Pahala itu tergantung pada keadaan hati saya. Saya bisa saja kehilangan seluruh rencana pensiun saya, ya kan? Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi, jumlah kebaikan yang Anda lakukan atau jumlah kebaikan yang akan Anda lakukan sangat besar. Tapi itu tidak menjamin apa-apa. Satu-satunya yang menjamin adalah hati yang bersih, ya kan? Dan saya rasa perlu untuk terus menjadi lebih baik. Sekarang kita akan sesi tanya jawab singkat. 1 kata saja sudah cukup. Keren, 1 kata. Saya suka itu. Ini akan menjadi yang terburuk. Saya rasa akan mendapat jawaban yang sangat menarik. Hal yang Nouman Ali Khan paling nikmati saat ini? Tenis meja, ya. Oh, bagus. Keputusan terbaik yang pernah dibuat Nouman Ali Khan? Oh, keputusan terbaik yang pernah saya buat? Saya rasa belajar Al-Quran. Ya, dan apa keputusan terburuk? Saya tidak akan beritahu. Daftarnya akan panjang. Hal pertama yang akan dilakukan Nouman Ali Khan jika dia sampai di surga? Mencari Musa alaihi salam. Komentar terbaik dan terburuk yang Nouman Ali Khan pernah terima? Komentar terbaik yang saya terima adalah saya berdoa semoga Allah mengampuni kesalahan Anda dan memberi Anda pahala atas kebaikan apapun yang pernah Anda berikan pada siapapun. Itu komentar terbaik yang pernah saya terima. Dan yang terburuk? Yang terburuk, saya bahkan tidak dapat mengingatnya. Sebenarnya sebagian besar komentar buruk itu menghibur. Mungkin salah satunya adalah Anda sebaiknya jangan pernah berbicara tentang Al-Quran. Sifat Anda yang paling tidak Anda sukai? Saya orang yang selalu menghindari konflik. Hal terakhir yang Anda cari di Google? Hal terakhir yang saya cari di Google adalah restoran Pakistan di Istanbul. Sangat memuaskan, percayalah. Enak sekali. Momen lucu di mana Anda merasa sangat malu, momen yang tidak akan pernah Anda lupakan. Saya ceritakan pada Anda, ini sangat buruk. Sangat buruk. Saya tidak tahu, mereka menyensornya di YouTube.
Saya berada di Inggris, ya Tuhan saya tidak percaya saya menceritakan ini. Saya sedang memberikan ceramah, cerita di malam hari, ada pria dan wanita. Saya banyak menceritakan lelucon, saya tidak bisa menahan diri. Lalu saya mengajukan pertanyaan dan orang-orang menjawab dengan keras. Namun para wanita menjawab dengan sangat keras. Dan pria menjawab, terdengar seperti gemuruh dari sisi wanita. Dan saya berkata, Masya Allah, para saudari di sini mereka punya banyak. Dan saya menggunakan sebuah kata yang dalam bahasa Inggris Amerika artinya biasa saja. Untuk energi, antusiasme, bukan kata yang tidak sopan. Tapi tampaknya kata itu yang tidak akan saya katakan karena kameranya menyala sangat buruk di Inggris. Karena bahasa Inggris di Inggris berbeda dengan bahasa Inggris di Amerika, ya kan? Jadi saat saya mengatakannya, saya pikir itu hanya berarti antusiasme, energi. Seluruh kerumunan berkata, saya seperti, apa yang terjadi? Lalu seseorang naik ke panggung, kata itu berarti begini dalam bahasa Inggris di Inggris. Saya seperti, oh. Mari kita lanjutkan. Anda memiliki konotasi yang berbeda. Sangat berbeda. Makanan apa yang tidak bisa Anda tolak? Ayam karahi. Ayam karahi Pakistan yang dibuat dengan baik. Saya tidak bisa menolaknya. Dengan roti garlic naan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hidangan penutup? Suji kheer. Ini adalah jenis puding beras khusus yang terbuat dari suji. Apakah Anda punya nama panggilan? Tidak, saya tidak punya. Saya tidak menyukainya, jadi siapapun yang memberi nama panggilan, saya akan menyerang mereka. Nomi, Noms, Norman, atau Nak mungkin? Nak sebenarnya bukan nama panggilan, Nak itu akronim, tidak apa-apa. Pernahkah Anda menerima ancaman pembunuhan? Adakah orang yang mencoba menyakiti Anda atas apa yang Anda lakukan? Tidak secara langsung. Ada satu video ISIS waktu itu. Namun selain itu, orang-orang mengatakan hal-hal yang kejam. Seperti ada yang bilang, aku akan menemuimu di neraka. Dan saya bilang padanya, kenapa kamu ada di sana? Saya bilang, apa? Namun selain itu, tidak juga. Pernah seorang pria mencoba memukul saya tapi terlalu pelan. Gangguan psikologis. Ya, ada yang lain. Bukan mencoba menyakiti saya, orang-orang bersikap aneh pada saya. Nah, orang-orang datang dan berkata, Anda berbicara pada saya dalam sebuah khotbah. Tapi Anda di Sri Lanka. Saya menyampaikan khotbah di Australia. Ya, tapi saya melihatnya di video bahwa Anda sedang berbicara pada saya. Dan saya datang untuk bertanya, mengapa Anda berbicara pada saya? Saya menerima pesan Anda dan saya datang. Saya mengerti. Saya seperti, apa maksudnya Anda mengerti? Jadi ada orang dengan berbagai macam gangguan aneh yang terasa seperti saya sedang berbicara dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, atau saya memiliki pesan khusus terenkripsi dalam video saya yang dapat mereka urai. Bahwa itu ditujukan pada mereka. Jadi saya sering menerima hal-hal aneh. Tapi selain itu, tidak ada ancaman, alhamdulillah. Seseorang melihat Anda di dalam lift, dia mengenali Anda dan bertanya, saya punya segalanya yang saya butuhkan dalam hidup. Mengapa saya harus membatasi diri dengan menjadi orang religius? Bagaimana Anda akan menanggapinya dalam 1 menit? Anda berada di dalam lift, jadi Anda merasa sangat dibatasi karena Anda pikir Anda punya segalanya. Definisi Anda tentang segalanya itu hampir sama besarnya dengan ruang lift ini. Jadi ironisnya Anda mengatakan Anda punya segalanya, nyatanya Anda tidak punya apapun. Anda diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Saya tahu hampir tidak mungkin untuk memilih, tapi ayat manakah yang paling menyentuh Anda? Tergantung pada surah yang saya pelajari. Saya sedang mempelajari surat Al-Mursalat sekarang. Dan Allah berfirman, Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. Bukankah kami menjadikan bumi kifata, berarti bergeser, bergerak, juga menutupi? Allah berfirman, bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul, tempat yang selalu berubah bentuknya, politik berubah, kekuasaan bergeser, masyarakat bergeser, migrasi sedang terjadi. Ahya'aw wa amwata, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Waj'alna fiha rawasiya, dan Allah berfirman kami menjadikan padanya gunung-gunung syamikhatin yang tinggi. Apa hubungannya dengan perubahan masyarakat? Bahwa geopolitik memiliki segala sesuatu yang berhubungan dengan gunung. Pegunungan menjaga satu negara dari menyerang negara lain. Pegunungan menciptakan pertahanan alami. Pegunungan menghentikan kekaisaran tertentu untuk terus melakukan perluasan lebih lanjut. Dunia terlihat seperti apa adanya karena gunung. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ. Peradaban seperti Rusia misalnya memiliki perlindungan alami dengan Antartika di belakangnya, iya kan? Gunung dan laut. Gunung itu telah menciptakan penghalang alami dunia. Subhanallah, ya kan?
Sekarang perhatikan. Wa asqainakum ma'an furata, dan memberi minum kamu air yang tawar. Deskripsinya airnya itu furat. Sekarang dalam bahasa Arab furat bisa berarti manis, bisa berarti segar. Tapi sebenarnya furat adalah salah satu kata yang datang ke bahasa Arab dari bahasa Akkadia. Dan itu sebenarnya versi bahasa Arab sungai Efrat. Dan sungai Tigris dan Efrat disebut dua furat dalam bahasa Arab, furatan. Dan peradaban manusia dimulai dengan Tigris dan Efrat. Dan Allah berfirman dalam surat ini, Alam nuhlikil awalin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang dahulu, lalu kami susuli mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Dan kemudian dia berbicara tentang bagaimana peradaban bergeser dan apa peranan gunung. Kemudian dia menyebutkan air yang furat, ya kan? Dalam beberapa ayat, Allah menggambarkan kisah seluruh peradaban manusia. Seperti itu. Saya seperti, ya Allah, bagaimana caranya? Subhanallah. Dan kemudian Allah berfirman, Wailu yauma idzil mukadzibin. Menurut Anda, apa mukjizat terbesar Al-Quran? Mukjizat yang menurut Anda tidak ada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Saya pikir setiap mukjizat Al-Quran seseorang bisa saja mengingkarinya. Al-Quran dibuat seperti itu. Allah membuat mukjizat. Tongkat Musa, ada yang menyebutnya sihir, ya kan? Mukjizat Al-Quran itu tiada habisnya. Tidak ada satu mukjizat yang paling besar. Orang-orang berpikir, karena saya berbicara tentang bahasa Al-Quran, menurut saya bahasa itu adalah keajaiban Al-Quran. Tidak, bahasa hanyalah salah satunya. Bagi seorang psikolog, mereka mungkin melihat sesuatu dalam sebuah ayat tentang nafsu. Itulah mukjizat mereka. Bagi seorang ahli geologi, sesuatu yang lain. Bagi seorang sejarawan, sesuatu yang lain. Bagi seorang sosiolog, hal yang lain. Bagi seorang filsuf, ada hal lain. Itu mungkin merupakan keajaiban bagi mereka. Bagi seorang ahli bahasa, hal yang lain. Bagi seorang ahli agama komparatif, hal yang lain. Keajaiban Al-Quran sebenarnya tergantung pada siapa yang mempelajarinya. Salah satu hal yang paling menakjubkan tentang keajaiban Al-Quran adalah ini bukan hanya satu tongkat berubah menjadi ular, ya kan? Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menemukan mukjizat mereka dalam kitab ini. Saya setuju dengan pendapat Dr. Fadel Samurai tentang ini. Katanya, saya menyelam ke dalam laut, saya menemukan sebuah mutiara yang sangat besar. Ya, tidak kecil, tapi yang besar. Saya keluar dan bilang, ini adalah harta karun lautan yang paling besar. Ya, ini adalah harta karun lautan terbesar. Bagi Anda, orang lain akan pergi menarik keluar mutiara lainnya dan berkata, tidak, ini yang terhebat. Tidak, itu bagi Anda. Sekarang apa yang saya pegang adalah sebuah keajaiban bagi saya, adalah harta karun bagi saya. Namun orang lain bisa mengatakan, ya, saya bahkan tidak suka mutiara. Bukankah itu mungkin? Jadi seseorang bisa mengatakan ada mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Seseorang berkata, tidak, bukan, itu tidak istimewa. Orang lain bisa bilang bahasanya dan berkata, tidak, bukan itu tidak istimewa. Mereka bisa menyangkalnya. Mereka dapat menemukan alasan untuk menyangkalnya. Saya tidak mengatakan bahwa penolakan mereka sah, tapi saat seseorang ingin menyangkal, mereka bisa menyangkal segalanya. Saat seseorang mencari jawaban yang asli, mereka tidak akan menemukannya. Mereka akan menemukan mukjizat yang tak ada habisnya dalam Al-Quran. Begitulah cara Allah membuat kitab ini. Jika Anda berkesempatan untuk berbicara dengan diri Anda yang berusia 17 tahun, apa yang akan Anda katakan padanya? Belajarlah dengan lebih serius, itu yang pertama. Kedua, belajarlah untuk membuat batasan. Jangan berasumsi, berprasangka yang baik. Tapi jangan menutup mata terhadap bahayanya yang dapat dilakukan seseorang padamu. Seperti menjelajahi dunia dengan lebih berhati-hati. Dunia ini penuh dengan banyak orang baik dan banyak orang jahat. Banyak orang baik dengan niat baik yang bahkan dengan niat baik mereka akhirnya menimbulkan banyak kerusakan. Jadi jangan mudah tertipu saat berhadapan dengan orang lain. Ketika Anda melihat kepribadian dari Nabi Muhammad SAW, apa yang paling berkesan menurut Anda? Kemampuannya untuk menginspirasi begitu banyak jenis kepribadian yang berbeda. Seperti para sahabat, kita menganggap mereka sebagai satu kelompok, tapi sebenarnya tidak. Mereka adalah orang-orang yang sangat temperamental. Mereka adalah pemimpin alami. Orang-orang yang penuh keraguan, pendiam, ekstrovert, introvert, dan berbagai macam intelektual serta emosional, banyak jenis kepribadian. Namun beliau tidak hanya mampu menginspirasi mereka semua. Beliau mampu membuat mereka bekerja sama satu sama lain, saling mencintai. Bagaimana beliau mampu melakukannya? Ini adalah salah satu hal yang paling luar biasa tentang Rasulullah SAW, bahwa beliau mampu membangun ikatan orang-orang itu dan berujung mengubah seluruh dunia.